kamu jadi kayak stalker sayang, nggak kayak pasangan yang mencintai aku. Dengerin tuh. Itu dia barusan iklan layanan undang-undang data. Jadi temen gue yang menjadi korban kekerasan. Temen lu banyak juga ya? itu Tapi korban kekerasan. kenapa banyak ya temen gue yang jadi korban? Aduh, gue pas Kebetulan gue juga punya lagi temen yang kayak gini kan. ya kan? Tunggu. Ini inisialnya A bukan? Jadi sama. Jangan temen kita sama. Iya. Ya. Sedangkan definisi healthy relationship menurut gue itu bukan possession gitu, tapi kita punya diri kita yang merdeka satu, diri kita yang merdeka satu, kita cuma join collaboration to thrive to better together. Gitu. Ini tolong nanti di crop terus jadi FYP TikTok. To trip to better. Together. Padahal salah kan tadi to better itu. To be better anjir. Nanti yang ada bukan masuk TikTok politik, TikTok bahasa Inggris. TikTok Grammarly lu masuk. Iya. Tadi kita kembali ke soal bagaimana kita bisa mencegah sama-sama kekerasan terhadap perempuan dari lingkungan keluarga. Dan kita sudah sepakati beberapa hal ya, dari pola parenting, kemudian juga dari bagaimana proses latar belakang hidup kita yang membuat kita kemudian bisa memilih tuh dan juga menyortir ini sebenarnya hak gue, bahwa ini gue lagi terlanggar dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita di luar stadion, dalam hal ini misalnya kita adalah teman gitu. Menurut lo bagaimana kemudian kita nih sebagai orang luar bisa intervensi lah, Itu membantu gitu. membantu minimal ngasih tahu deh bahwa kayaknya lo tuh sebenarnya Jadi upstander gitu ya. Karena gini Kak, sebenarnya kalau dalam konteks kita sebagai teman, keluarga atau orang yang melihat kekerasan itu, banyak orang tuh yang justru malah capek. Ya Ke karena emang korban. gak ada energinya. Ya, jadi tuh kita tuh sebenarnya nih ya, kalau kita posisinya sebagai orang luar lingkaran kekerasan itu, kita itu jadi gergetan, ya kan? Saat kita tahu misalnya teman kita mengalami kekerasan, itu kita kan jadi gergetan. Akhirnya kita ikutan marah. Iya. Nah, kadang yang orang-orang nggak tahu dalam menangani korban, itu justru mereka menambah beban ke korban dengan cara menekan korban supaya kayak udah lu putus aja dari dia gitu. Padahal kan sebenarnya sebagai korban itu kan korban ada beberapa fase ya, sampai akhirnya mereka tuh sadar kalau mereka mengalami kekerasan. Dan dengan teman-temannya di sekitarnya dia yang justru menekan dia untuk putus, itu justru menambah beban dia secara psikologis gitu kan. Nah, sebenarnya kita nih sebagai teman, itu kita harus ngapain sih Kak? Gue supaya ngebantu. Lu punya temen? Iya. gue yang langsung udah cerai aja, udah putus aja tuh gue tipe Jelek yang emang mulut lu. Lu kebanyakan nonton Mama Dede kan? yang jelek lakinya, gede banget gue sama lakinya. Karena tuh dulu gue belajar Kak, jadi gue tuh mengenal kekerasan itu dari pas kekerasan seksual dalam pacaran itu dari pas gue SMA. Itu gue kaget banget kan, karena temen gue tiba-tiba menjadi korban. Itu ada beberapa Kak, nggak cuma satu masalahnya. Terus habis itu jadi korban dan di situ gue belum belajar sama sekali soal feminisme, soal gender, soal kekerasan seksual. Tapi yang gue tahu adalah ketika misalnya lu pacaran dan lu disakiti atau merasa tersakiti, itu berarti udah nggak sehat gitu. Karena seharusnya itu kan berkembang ya. Ada bertumbuh. series di Netflix yang judulnya Mate, itu dia bilang kalau itu kasus di Amerika Serikat ya, kalau di Indonesia kayaknya kurang riset. Jadi butuh waktu 7 kali untuk seorang penyintas KDRT itu untuk benar-benar meninggalkan pelaku kekerasannya. Jadi dia balik lagi ke rumah aman, balik lagi ke abusernya, balik lagi ke rumah aman, balik lagi ke abusernya. Dan itu tuh butuh bolak-balik sampai 7 kali. Bener. Sampai akhirnya dia benar-benar ninggalin abuser. Akhirnya jadinya gue tuh kayak posisinya saat itu gue mencoba nih untuk nolongin temen gue, dan itu metodenya tuh dari yang awalnya gue kayak udah putus aja putus gitu, sampai akhirnya gue kayak gue capek dan akhirnya gue cuma yang bisa selemah-lemahnya iman yang gue bisa lakukan adalah setiap hari gue ngechat dia, gue bilang kalau misalnya ada apa-apa lu punya gue, itu setiap hari Kak. Udah Setiap bagus. hari, kayak lu kalau ada apa-apa lu ngechat gue, sampai akhirnya puncaknya itu tiba-tiba dia
pokoknya ada suatu kejadian dia emang abis dipukulin sama pacarnya. Tapi karena gue selalu ngechat dia, jadi pas ketika dia dipukulin yang dia inget itu gue. Jadi dia langsung nelfon gue terus dengan kondisi dia abis dipukulin, terus dia bilang kayak bisa nggak gue ke rumah lo dan segala macam. Dia datang ke rumah gue dengan kondisi mukanya merah dan segala macam. Nah, tapi maksud gue kan fase itu ya, fase sebagai teman, sebagai orang di luar lingkaran itu, kita kan kayak ada fase kita memaksa gitu, udah putusin aja. Nah, itu sebenarnya kita sebagai teman harus kayak gimana sih? Sebagai temen tuh emang kita tuh kurang pengetahuan. Jadi kan kita belajar soal relasi sehat tuh sebetulnya kan bukan tradisi orang Indonesia kan. Kayak dulu tuh emang kita ya relasinya tuh ya relasi tradisional, relasi yang menormalisasi kekerasan gitu. Baru-baru ini aja gara-gara banyak baca buku, banyak dengerin podcast yang isinya ahli-ahli gitu. Jadi kita tahu kan akhirnya bahwa oh itu definisinya kekerasan. Oh gitu ya, kalau orang ngalamin kekerasan psikologis gitu ya, misalnya gara-gara di gaslight bertahun-tahun, itu orangnya tuh memang efeknya tuh emang jadi bego, kayak nggak bisa membedakan mana yang realitas dan mana yang bukan realitas. Kayak dia jadi kebingungan untuk menjawab banyak hal gitu. Kayak dia jadi menginternalisasi apa yang dikasihin sama pasangan yang melakukan kekerasan. Misalnya kayak kamu itu bodoh, kamu itu bodoh, kamu itu bodoh. Coba kamu dikasih tuh kamu itu bodoh, digituin 3 tahun. Lama-lama lu itu setuju kalau lu itu bodoh. Gitu. Iya bener-bener. Jadi kayak jalannya ke sana. Jadi kayak emang gue bodoh gitu, emang gue nggak layak gitu. Jadi gue emang bukan pacar yang baik kayak gitu. Nah, berarti sebagai teman gimana dong? sebagai teman itu udah bener itu tadi sih, karena ketika kita jadi upstander sebetulnya bukan penyintas aja yang berproses, tetapi kita sebagai pendamping juga ternyata berproses ya gitu. Dan ya kalau kita ngebayangin imajinasi yang ideal sih, misalnya kita siapkan safe space tuh banyak di sekitar kosan dia gitu ya. Jadi yang jaraknya itu misalnya yang kurang dari 10 menit di mana penyintas tuh bisa langsung lari kalau misalnya pelakunya tuh ngancem mau ngedatengin dia dan sebagainya gitu. Terus ada layanan kesehatan mentalnya, ada layanan yang lain-lain gitu-gitu. Tapi kan semuanya nggak ideal ya Bun. Ya, berarti bahwa sebenarnya sebagai outsider itu langsung memberikan suggestion untuk udah lo pisah aja, bahwa itu sebenarnya biasanya dia akan denial karena kan kita nggak, karena korban kekerasan tuh kan ada di fase yang mana kita nggak tahu. Kalau dia ada di fase lagi bucin banget lagi gitu, cinta-cintanya kalau dia ada di fase yang apalagi yang misalnya cuma dia nih yang menganggap aku cantik, yang mau sama aku gitu, misal korban kekerasan seksual gitu ya, atau kita hidup di dalam society yang nakut-nakutin kalau lo udah nggak perawan, lo udah nggak bakalan dapet laki-laki yang baik yang milih lo. Dan itu di kampung-kampung banyak gitu. Dan itu dia meyakini. Jadi kayak gue lebih baik digebukin sampai mati tapi gue tetap dikawinin dia daripada gue putus dan gue udah nggak ada yang milih gue karena gue udah nggak perawan gitu. Jadi kalau itu yang jadi semesta pengetahuan dia saat itu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu balik lagi ya, makanya kemudian bagaimana pentingnya keluarga itu membangun perspektif tadi. Betul. Kalau semesta kemudian menunjukkan fenomena tersebut, good point. Di dalam itu keluarganya mau nerima, selalu mau nerima gitu. Kayak lu safe space-nya tetap mau nerima kayak kondisi lu kayak apa, lu selalu bisa pulang ke gue gitu. Dan bahkan bukan menerima, karena itu udah terjadi ya, tapi kemudian untuk menjadi benteng bahwa itu bukan the only fenomena yang ada. Sebenarnya itu fenomena yang salah, nggak gitu kok, ada alternatif fenomena lain gitu. Gitu kan sebenarnya, menarik. Dan itu tapi kenyataannya Kak di lapangan, anjay di lapangan, banyak orang yang justru jadi temen itu karena si korbannya itu batu ya, karena ya tadi masih dalam proses denial, masih dalam proses dia mencintai banget nih pasangannya. Nah akhirnya kan dia menolak semua suggestion dari temennya. Dan akhirnya temennya capek. Kebanyakan tuh justru malah meninggalkan. Capek gak apa-apa sih. Malah meninggalkan. Jadi kalau bisa mungkin jangan ditinggalkan ya. Jadi memang kita butuh collective care itu loh. Gitu. Jadi lo emang gak bisa jadi upstander sendiri sih. Kayak emang
ya lu berkoloni sama 5 orang teman lainnya yang lu atur jadwal piket dah tuh gitu. Kayak bulan ini lagi capek deh, lu dulu yang nemenin dia gitu. Jadi jangan jadi hero sendirian, emang nggak bakal bisa. Iya. Oke. Nah, dalam perspektif lu terkait dengan pasangan yang over possessive tuh kekerasan nggak? Overpos yang namanya Kayak Sherlock. over tuh udah pasti kekerasan. Posesif kalau di dalam konsep hubungan yang gue ilhami kekerasan sih, karena posesif tuh kan possession ya, kepemilikan. Jadi lu owning property. Sedangkan definisi healthy relationship menurut gue itu bukan possession gitu, tapi kita punya diri kita yang merdeka satu, diri kita yang merdeka satu, kita cuma join collaboration to thrive to better together gitu. Ini tolong nanti di crop terus jadi FYP TikTok. To trip to better Together. together. Padahal salah kan tadi to better itu, to be better anjir. Nanti yang ada bukan masuk TikTok politik, TikTok bahasa Inggris. TikTok Grammarly lu masuk. Iya. Aduh, kau nggak TikTok ini IELTS. Jadi kan orang Kayak kita posesif itu karena ngerasa memiliki pasangannya gitu. Lu tuh milih gue gitu. Jadi lu nggak boleh begini, nggak boleh begini karena lu milih gue. Padahal healthy relationship tuh nggak memiliki event itu di dalam lembaga pernikahan. Nggak ada yang bener-bener memiliki diri lu tetap dua pribadi yang berbeda. Oke, coba bilang dulu, lain kali kalau laki lu minta Sherlock mulu, lu kagak boleh kemana-mana, gimana tuh? Kasih tahu deh tuh, aku lagi Kalau kemana. Sherlock kan safety. Oh iya, maksud gue itu, tapi ini dalam konteks yang bener-bener dia tuh harus Kayak, memantau. Ini konteks memantau. Kayak Kalis, kamu lagi di mana sih? Sherlock Harus dong, itu dikit-dikit harus Sherlock, dikit-dikit Sherlock. ditanyain. Hani, bebek, sayang gitu ya. Kamu minta Sherlock ini, definisi ini menurut kamu apa gitu. Karena di aku definisinya ini kayaknya lumayan mengganggu nih gitu. Kayak lu jadi nggak trust gitu. Tapi ternyata menurut pasangan dia Sherlock ini adalah tanda karena khawatir, karena takut, nggak safe dan sebagainya gitu. Kamu sama siapa? Ada laki-lakinya nggak? Iya, itu gimana? Itu posesif. Itu posesif. Berarti tidak menganggap pasangannya sebagai manusia yang sudah dewasa, yang bisa berpikir merdeka. Gimana caranya menolak kalau misalnya kita dimintain buat bagi dong password inian kamu dan segala macam. Kasih aku password biar aku tahu kamu ini. Iya, Kalau password kamu emang IG nggak, kamu. kalau kamu nggak macem-macem, ya kamu terbuka aja sama aku. Iya, gimana caranya menolak itu? Susah nih. Aduh. Role play begini Gue ya. yakin yang nonton ada yang berusaha nanya itu. Cakapannya gue wakilin ya. Coba kamu sini, password kamu apa? Biar aku taruh juga di HP-ku. Kalau kamu emang nggak ada apa-apa, kamu santai aja dong. Gimana cara nolaknya, Kak? Sayang, aku mendefinisikan rasa saling percayanya enggak dengan membagikan data pribadi kayak gitu, atau misalnya membagi Sherlock 5 menit sekali. Gimana kalau Sherlocknya tuh ya ketika berpindah lokasi lah gitu, dan nggak perlu memasang aplikasi-aplikasi spyware atau malware di HP aku gitu. Iya, kamu jadi kayak stalker sayang, nggak kayak pasangan yang mencintai aku. Dengerin tuh. Itu dia barusan iklan layanan undang-undang data. Tapi ya Kak, berarti ini juga soal boundaries. Ya kan, soal boundaries gimana caranya seseorang atau kita sebagai perempuan itu bisa memasang boundaries kita walaupun di dalam hubungan. Tapi gimana sih caranya kita tuh bisa punya boundaries gitu? Iya, lu tau nggak sih kalau kita itu buat setara di dalam hubungan dan bisa ngomong apapun ya, SPR apapun, nggak cuma boundaries ya, tapi juga pendapat-pendapat yang lain, itu ketika lu pede sedari awal bahwa lu emang setara sama pasangan lu. Gitu. Lagi-lagi itu nilai. Iya, karena ketika lu masuk ke dalam lembaga pacaran atau lembaga pernikahan, sedari awal lu udah minder duluan. Emang aku dipilih nih karena aku udah beruntung deh, pokoknya dipilih dia gitu ya. Kayak aku nggak mungkin kayaknya dipilih laki-laki yang lebih sejahtera atau lebih ganteng atau lebih care dan sebagainya. Itu lu udah put lu subordinate dengan pasangan gitu. Ya ketika lu jadian, lu harus yakin bahwa gue setara sama dia dan gue bilang yes, say yes to this relationship karena
kita oke nih ternyata kayak bisa collab gitu untuk menjalani hari-hari ke depan gitu. Sehingga ke depannya setara, mau nyampein boundary setara, mau nyampein yang disuka nggak disuka juga setara terus. Benar. Gitu. Berarti balik lagi sebenarnya ya, sebelum it's too late, kekerasan dalam toxic relationship itu sebenarnya harus ditarik ke belakang banget dengan bagaimana si anak perempuan ini kemudian memiliki nilai lagi-lagi dan dia merasa nyaman dengan dirinya, dia paham kapasitasnya, dia tahu bahwa gue spesial, gue bukan milik siapapun. Bahkan ada studi kalau itu udah dimulai dari janin, bro, bukan dari bayi, dari janin. Kayak dari studinya gimana, Kak? Dari janin gitu ya. Janin yang bahagia ketika ibunya mengandung janin itu, dia itu sentimen atau emosinya itu akan positif. Gitu. Nah, makanya kalau ada anak yang misal kemudian lahir lalu kemudian dia punya masalah psikososial ya atau apalah gue sebutannya ya yang berhubungan sama emosional lah. Itu biasanya si psikolognya nanya waktu pas hamil di KDRT enggak, bagaimana? Ada banyak ketakutan Ibu enggak? mengalami stres enggak pas gitu. hamil? Pas stres Itu pas sampai hamil. Itu mempengaruhi. Iya, dan gue juga yakin kayak Raras nih orangnya kenapa tawa mulu ya anak gue ya gitu. Iya, maknya emang ngakak mulu pas hamil gitu. Iya benar-benar mulu pas hamil. Kak, tapi kalau yang pernah gue baca itu adalah jadi dan ini terjadi sama temen gue ya. Jadi temen gue yang menjadi korban kekerasan. Temen lu banyak juga ya ternyata. itu Tapi korban kekerasan. itu dia. Kenapa banyak ya temen gue yang jadi aduh. Kan kata gue kan dari SMA tuh gue udah secara nggak langsung udah kayak udah nih jalur lu ke sini nih. Ngurusin kekerasan nih. Maaf, lu beneran pertemanan apa lu rumah aman sih? Iya. Pertanyaan gue. Gue gak ngerti Kak kenapa juga orang-orang pada ngadu Kak ke gue kalau soal gini-ginian gitu. Emang yang kayak gitu bakat, Bet. Cocok dia jadi ketua Iya, ketua PKK. Bukan, gue mau ngomong LPS tapi kan itu penjamin sosial ya? Iya. LPSK maksud gue. LPSK, iya. Jadi gue punya temen yang jadi korban kekerasan itu, dia merasa dia tuh pantas untuk menerima kekerasan itu Kak. Terus gue tanya, kenapa lu ngerasa pantas untuk menerima kekerasan ini? Dan ternyata di keluarganya dia dari kecil itu udah ngeliat gimana bapaknya itu suka mukulin ibunya. Terus bapaknya suka selingkuh. Ya, jadi dia salah mendefinisikan cinta. Iya, bagi dia cinta itu emang berjalan dengan framework yang seperti itu. Gitu. Terus yang mirisnya lagi adalah ketika dia ngomong, ketika gue salah itu memang seharusnya gue dapat punishment dalam bentuk apapun, entah dalam bentuk dimarahin atau dipukul. Betul. Terus gue pas kebetulan gue juga punya lagi temen yang kayak gini kan. ya kan? Tunggu. Ini inisialnya A bukan? Jadi sama. Jangan temen kita sama. Iya, temen gue kayak gini ketika dia main kan ke rumah temennya. Terus keluarganya tuh ideal gitu, bapak ibunya demokratis, penuh dengan bahasa cinta gitu ya, tidak ada teriakan atau ancaman apapun gitu ya. Terus dia tuh kaget, dia cerita gini, gue pikir semua keluarga tuh kayak keluarga gue gitu. Yang banting-bantingan. Iya, dia kaget ada keluarga cemara, dia kaget gitu di dunia ini. Gitu dia kira semua keluarga itu broken, gak fungsional kayak keluarganya dia gitu. Iya. Itu miris sih, tapi yang menarik lagi adalah jadi tuh ada, gue pernah baca ya Kak, kalau misalnya itu kan dari sisi korban, sedangkan dari sisi pelaku itu dia bisa menjadi pelaku juga karena dia ngelihat keluarganya. Jadi kayak gue baca jurnal dan itu pernah ada, kayak gue ikut seminar atau workshop gitu, yang mana itu ada pelaku, dihadirin pelakunya gitu ya, dan dia ngasih tahu kenapa dia jadi pelaku, karena memang dia tuh ngerasa kekerasan itu bagian dari kehidupannya dia. Dia tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan, sampai akhirnya cara dia mencintai pasangannya itu juga dengan kekerasan, dan dia ngerasa itu ya itu salah mendefinisikan cinta kan. Bagi pelakunya ya cinta itu kan how to control gitu, how to put pasangannya itu dengan dia gitu. Oke. Terakhir nih, kan kita mau ngomongin glorifikasi green flag relationship. Ya, jangan red flag melulu nih ceritanya. Kasih ini deh, gimana lo
kemudian akan memberikan ekosistem itu nih buat anak lo. Dan juga banyak Gen Z parents lainnya ya, ini kan upcoming parents nih dari teman-teman Gen Z nih. Nah ini menurut lo dengan tantangan zaman, social media dan lain sebagainya, Iya. what are they supposed to do? Gue tuh takut kalau jawaban ini sok-sokan, tapi emang kayak harus sesok-sokan itu gitu, Bet. Tapi kayak- POV lu sebagai ibu lah, Iya, organik jadi lah nih POV fenomena green flags atau healthy relationship itu nggak bisa dibicarakan dalam lingkup individu atau dalam lingkup keluarga per keluarga gitu loh. Karena sebenarnya kita tuh butuh sistem. Kita nggak bisa kalau kita live in broken system country ini terus meminta keluarga-keluarga di Indonesia atau pasangan-pasangan Indonesia itu untuk nggak broken juga gitu. Jadi kalau misalnya Tapi kan tetap ada yang secara internal bisa kita lakukan. Itu deh bisa. seminimal yang bisa dilakukan nih lingkup keluarga. seminimalnya menurut aku sih akses pengetahuan. Akses pengetahuan sih. Jadi kayak gimana biar anak-anak di dalam level keluarga itu dia ketemu sama buku-buku, dia ketemu sama tontonan-tontonan yang gak patriarkis juga gitu, yang tontonannya itu bukan tentang putri di hutan dicium terus bangun dari tidur gitu ya, atau ditemu pangeran berkuda putih gitu. Itu adalah imajinasiku masa kecil. Preity Zinta dijemput sama Salman Khan di cori-cori cupke gitu kan. India dong. Agak beda ya. Yang lain anak-anaknya Disney, dia Bollywood. Ya. Terus Iya, habis gue itu nungguin udah tuh India. Shah Rukh Khan di Mohabbatin Iya, gitu iya. yang nah Gue itu expecting dia ngomongin Cinderella. Gue expecting yang keluar tuh Sarukan. Ya lanjut. nah, happy birthday Shah Rukh Khan ke 60 tahun. Lah sekarang hari ini. You're amazing. Minggu lalu. Oh. Happy birthday Om. Datangnya ke podcast Invit. Jadi kan yang gitu, Bet. Ini nyampe mana sih tadi gara-gara Apa sih? ngomong Shah Rukh Pengetahuan, Khan? Oh iya, pengetahuan. akses Tontonan. tontonan ya, Nah. tontonan yang mengajarkan kesetaraan. Ya. Terus kayak pertemanan yang bebas bullying, yang nggak menormalisasi kekerasan gitu, yang nggak membakukan segala peran dan nggak membakukan anything gitu. Oke, itu buat ekosistem ke upcoming generation. Kalau buat yang orang udah terlanjur nih di dalam toxic Orang relationship, udah terlanjur di dalam toxic relationship. Iya. gimana biar dia bisa keluar? Gimana? Ya Tatap matanya. butuh kerendah hatian ya, emang buat mengambil jeda, buat mendengar gitu masukan mungkin dari teman-teman lo gitu ya, dari apa yang lo denger, apa yang lo baca gitu. Karena kita harus selalu meragukan, jangan-jangan ketika kita punya perasaan ini adalah kebenaran sejati, ternyata itu bukan kebenaran sejati gitu. Yang lo pikir itu cinta sejati, gimana kalau emang itu bukan cinta sejati lo gitu. Gimana emang kalau lo perlu mempertanyakan ulang itu. Kalau misalnya cinta sejati itu kalau tubuh lo ngerasa sakit mah itu udah bukan cinta sejati. Pikiran lo tiap hari ngerasa sakit gitu ya, kan nyampe tuh ke hati ya gitu ya, nyampe ke ubun-ubun tuh sebenarnya. Tubuh itu sesuatu yang paling nggak bisa dibohongi gitu. Jadi ketika jantung lu deg-degan, ketika respons tubuh lu itu adalah ketakutan, ngerasa sakit gitu ya, pengen menghindar, itu tubuh itu paling nggak bisa dibohongi. Mungkin perasaan lu bisa dibohongi, tapi tubuh itu nggak bisa dibohongi. Ketika lu ketakutan, tiba-tiba lu nggak bisa mikir, nggak bisa berfungsi, lu tiba-tiba demam seminggu gitu, lu harus mempertanyakan itu cinta sejati atau itu kekerasan. Oke, kalau gitu thank you Kalis. Udah ngobrol-ngobrol hampir sejam lamanya di sini. Oh my God. Mari kita usahakan keluarga dan hubungan yang anti kekerasan terhadap perempuan Betul. itu. Thank you ya. Usahakan hubungan sehat itu ya. Dedisa, Syafa, Kalis. Bye. Signing out, bye-bye.